Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Febriana Marieta, mahasiswi semester 6 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Program studi yang saya ambil adalah Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, MPD. Dan yang akan saya jelaskan adalah mengenai penulisan jurnal mulai dari judul hingga ke metode pelaksanaan. Kita mulai dari pemilihan judul. Untuk judul yang akan kita gunakan pada jurnal, kita harus memperhatikan bahwa judul itu nanti mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Judul yang saya gunakan di jurnal ini adalah pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan kognitif anak usia dini, di mana variabel X-nya adalah pola asuh dan variabel Y-nya adalah perkembangan kognitif. Kemudian di bawah judul kita akan tulis nama penulis, yaitu penulis pertama dan penulis kedua, di mana penulis pertama adalah saya sendiri, Febriana Marieta sebagai mahasiswa, dan penulis keduanya adalah dosen pembimbing yaitu Bapak Supriyadi. Di bawahnya lagi kita akan menulis mengenai penulis, dari mana fakultasnya, program studi maupun universitas penulis berasal. Kemudian di bawahnya lagi yaitu correspondence author adalah alamat email penulis 1 dan penulis 2. Masuk ke dalam penulisan abstrak. Abstrak sebenarnya adalah inti dari jurnal yang kita tulis. Di dalamnya kita mulai dengan kalimat pembuka yang tentu saja berhubungan dengan judul jurnal. Di sini saya gunakan pola asuh orang tua. Kemudian bisa dilanjutkan dengan tujuan penelitian, lalu metodologi penelitian yang kita gunakan, populasi penelitian, teknik sampel dan jumlah sampel, instrumen pengambilan data, teknik analisis data, dilanjutkan dengan hasil analisis dan kesimpulan penelitian. Akan masuk ke dalam penulisan pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini sebenarnya berisi latar belakang tentang penelitian yang akan kita lakukan. Dalam penulisan pendahuluan biasanya kita menggunakan metode piramida terbalik, yaitu kita mulai dari masalah yang luas dulu secara global, yang kemudian akan mengkerucut sampai dengan masalah yang akan kita teliti. Awalnya bisa kita mulai dengan kalimat pembuka latar belakang secara global. Karena penelitian yang saya lakukan ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, maka kalimat pembuka yang saya gunakan adalah tentu saja tentang pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia mulai dari akhir tahun 2019 hingga sekarang. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pembuka latar belakang regional. Di sini saya menuliskan tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melockdown wilayah Indonesia, kemudian menghentikan segala aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Dengan instruksi dari Menteri Pendidikan bahwa pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dilaksanakan secara online, yaitu anak-anak belajar dari rumah. Dilanjutkan dengan kalimat pembuka latar belakang spesifik, di mana di sini saya membahas sejak diberlakukannya kegiatan belajar dari rumah, peran orang tua bertambah besar. Karena anak 24 jam bersama orang tua di rumah, di mana sebagian besar peran guru yang mengajari anak di sekolah digantikan oleh orang tua di rumah. Sehingga tentu saja ini mempengaruhi bagaimana perkembangan kognitif anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Lanjutkan dengan latar belakang masalah variabel bebas atau X, di mana variabel bebas di sini adalah pola asuh. Kita dapat mencari minimal 3 pendapat ahli tentang pola asuh, kemudian kita jelaskan. Lalu berdasarkan pendapat para ahli tadi, dari 3 orang kita dapat menyimpulkannya. Setelah itu dilanjutkan dengan teori Harlock tentang pola asuh, di mana pola asuh itu ada 3, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh yang permisif. Kita lanjutkan dengan latar belakang masalah variabel terikat, yaitu perkembangan kognitif.
Di sini saya mengambil teori Piaget, di mana Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Di mana tahap praoperasional yaitu usia 2-7 tahun adalah tahap perkembangan kognitif yang terkait dengan penelitian ini. Kita lanjutkan dengan penelitian sebelumnya, di mana ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan pola asuh dan kognitif, namun tidak dilakukan di masa pandemi COVID. Nah, keterbaruan penelitian pun harus kita lakukan, di mana keterbaruan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di masa pandemi COVID-19. Kemudian kita dapat cantumkan kembali tujuan penelitian ini, yaitu adalah untuk mengungkapkan pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Masuk ke metode pelaksanaan, di mana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Kemudian populasi penelitian ini adalah seluruh anak usia dini usia sampai 45 tahun di ranting 4 Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang berjumlah 60 anak. Jumlah sampel dan penelitian merujuk pada tabel Isaac dan Michael dengan signifikan 10% sebanyak 49 anak. Pengumpulan data berupa skor diambil dengan menggunakan instrumen pola asuh dan instrumen perkembangan kognitif, di mana nantinya dalam penyusunan instrumen pola asuh merujuk pada teori Harlock dan instrumen perkembangan kognitif merujuk pada teori Piaget. Penelitian ini dilakukan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi sederhana, di mana pola asuh sebagai variabel bebas atau X dan perkembangan kognitif sebagai variabel terikat atau Y. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan software program SPSS 20 dengan terlebih dahulu mendeskripsikan data. Hasil selanjutnya dilakukan uji persyaratan dengan menguji normalitas. Demikian penjelasan mengenai penulisan jurnal mulai dari pemilihan judul sampai dengan metode pelaksanaan. Semoga video ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih banyak dan salam sehat untuk kita semua.